Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pendidikan IPS 01 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Malang dari kelompok PPL SMP Laboratorium UM 1 yang terdiri dari Ahsania Dewi Patikasari, Ahmad Ahsan, Dahlia Suada, dan Emma Sari akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Adapun hasil diskusi kami mengenai analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, mengenai pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Adapun analisis dari dalam mengenai pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran, terdapat kekuatannya. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, mempermudah akses ke berbagai sumber belajar, mulai dari video, artikel, dan juga buku digital. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengajaran dan personalisasi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan keterampilan digital guru dan peserta didik. Adapun hal yang menghambat dalam mencapai tujuan atau kelemahan dari pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran, yang pertama adalah ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi atau internet. Yang kedua, memerlukan investasi besar dalam pelatihan dan kelengkapan perangkat karena harus menyediakan handphone ataupun laptop dan juga jaringan internet. Dan yang ketiga, adanya potensi mengalami gangguan dalam pembelajaran akibat teknologi seperti distraksi dari media sosial dan juga gangguan jaringan internet. Adapun hasil analisis dari luar mengenai pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran, peluang atau opportunities-nya yang pertama adalah adanya dukungan dari pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Yang kedua, ketersediaan berbagai platform dan aplikasi pembelajaran online seperti Google Scholar, Kuiper, kemudian terdapat ruang guru dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Adapun ancaman atau threats dari pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran, yang pertama adanya ketimpangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagaimana diketahui bahwasanya akses teknologi di perkotaan akan jauh lebih cepat, lebih maju daripada di daerah pedesaan. Kemudian perubahan teknologi yang cepat menuntut adaptasi berkelanjutan. Dan yang ketiga, adanya potensi penyalahgunaan teknologi dalam pendidikan, seperti terjadinya plagiarisme dan juga kecanduan gadget. Hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis video sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar bahwasanya video tersebut terdapat jenis teknologi yang digunakan, terdapat jenis multimedia yang digunakan, terdapat kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, adanya kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, terdapat peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, dan juga menunjukkan adanya ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Berikut adalah keterangan dari hasil analisis video kami. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan adalah perekaman video digital dan platform berbagai video YouTube sebagai media distribusi. Kemudian, multimedia yang digunakan meliputi kombinasi antara audio, yakni narasi atau musik latar, dan juga visual, yakni rekaman video, gambar, atau teks. Ketiga,
Kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan. Pertama, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, yakni menyediakan visualisasi yang jelas dan menarik sehingga membantu pemahaman materi. Kedua, dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform YouTube. Dan yang ketiga, memungkinkan penggunaan elemen audiovisual yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Keempat, kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan. Yang pertama, memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses konten. Kedua, tidak semua peserta didik memiliki perangkat yang mendukung untuk menonton video, seperti tidak semua peserta didik memiliki gadget atau tidak membawa gadget ke sekolah. Ketiga, kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik, sehingga hal ini dapat mengurangi kedekatan antara guru dan peserta didik. Yang kelima, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, mendukung pembelajaran jarak jauh dan blended learning. Yang ketiga, memperkaya metode pengajaran dengan variasi media yang interaktif. Yang keenam, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang pertama, kesenjangan akses terhadap teknologi dan internet di berbagai daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat luas dan memiliki berbagai macam kondisi seperti pedesaan, perkotaan, atau bahkan pedalaman yang memiliki perbedaan kualitas akses internet dan juga memiliki perbedaan kemajuan teknologi. Yang ketiga, kemampuan literasi digital yang berbeda-beda di kalangan peserta didik dan pendidik. Hal ini berkaitan dengan latar belakang keluarga maupun lingkungan peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan akan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan dan mengintegrasikan multimedia dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.